Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, hari ini kakak mau rangkumi semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di email, IG, dan komen-komen kalian yang ada di YouTube kakak ya. Kakak akan menjawab sebisa-bisanya kakak tentang kehidupan, visa, pertama visa dulu dan kehidupan, dan apa ya? Pokoknya semua tentang UK deh, tentang Inggris deh. Jadi jangan skip nonton terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita lanjut. Halo selamat siang, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau rangkumi semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di email kakak, di IG kakak, di YouTube kakak. Nah semua kakak rangkumi dan jawabin hari ini ya, tentang visa, pekerjaan, dan kehidupan di Inggris Raya. Jadi jangan skip nonton terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita lanjut. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sebelum kakak lanjutin seringan kakak hari ini, kakak mau kasih beri note ke kalian ya. Kakak bukan agensi, kakak bukan imigrasi, atau kakak juga bukan seorang sponsor. Oke? Jadi, apa yang kakak katakan di sini, kakak sharing di sini ini semua pengalaman kakak, dan kakak dapat dari narasumber orang Indonesia yang tinggal di sini. Oke, jadi sekali lagi ya, kakak bukan imigrasi, kakak bukan sponsor, kakak bukan agensi. Jadi kakak cuma sharing ke kalian ini dari narasumber dari orang-orang Indonesia yang tinggal lama di sini, dan dari pengalaman kakak. Oke, nah itu sudah. Jadi kita lanjut yuk, kita bicarakan tentang visa. Yuk. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, pertama kita membicarakan tentang visa ya. Banyak yang menanyakan kakak, Kak, kalau seandainya aku datang ke Inggris, aku pakai turis visa, apakah aku bisa bekerja? The answer is no. Kamu yang datang ke sini dengan turis visa atau visit visa, kamu cuma bisa, kakak ada tulisnya di sini, kamu cuma bisa kayak tourism. Tourism itu kayak berkunjung ya gitu, bisnis atau medical atau visiting friend atau family. Kamu tidak boleh bekerja, adik-adik dan kawan-kawan. Dan ada orang juga bertanya lagi nih, nomor 2, mereka bilang kalau saya ada turis visa, apakah saya bisa perpanjang visa saya untuk bisa bekerja di situ? Jawabannya tidak boleh, adik-adik dan kawan-kawan. Kalau visit visa itu ya, turis atau berkunjung visa itu, kawan-kawan cuma kesini untuk visit. Nah, kalau adik-adik dan kawan-kawan mau lebih dalam lagi, mau mengetahui lebih dalam lagi atau mau minta advice, kakak ada nomor kontak advisor ini, mereka di London, dan kakak pernah kontak mereka dan mereka bilang mereka sudah banyak kasih advice tentang visa, seperti visa turis, visa bekerja, dan pokoknya banyak advice yang mereka bagi. Nah ini dia kontaknya. Mereka punya kantor ya kan di London sana. Nanti kakak tulis di sini ya kan. Nah, adik-adik dan kawan-kawan bisa lihat di situ, dan adik-adik dan kawan-kawan bisa kontak mereka. Dan mereka akan advice kalian ya tentang visa-visa ini, karena visa turis itu untuk turis ya. Nah itu sudah. Jadi adik-adik dan kawan-kawan, nanti kakak tulis mereka punya company namanya GSN Immigration Ltd. Nah itu sudah. Nanti kakak tulis lebih lanjut lagi, kamu bisa kontak mereka, karena mereka pun agree. Mereka bilang ya, kalau mereka mau minta advice, kita akan kasih beri advice ke mereka visa apa saja. Oke. Nah, nomor 2 ada lagi pertanyaan, Kak, kalau saya mau bekerja di situ, visa apa yang paling bagus untuk saya, yang cepat dan praktis untuk saya? Jalannya gimana? Ya ampun ya Tuhanku. Oke. Kalau Anda mau bekerja di sini ya, mau bekerja di sini atau mau tinggal menetap di sini ya, begitu. Seperti kakak sudah bilang di konten kakak berapa tahun lalu kakak bilang kalau mau datang ke sini ya, pertama 3 cara tuh ya kan, 3 cara. 1, lebih gampangnya itu supaya tidak complicated ya kan.
supaya tidak was-was kan. Kalau agensi itu kadang-kadang kita takut ini benar apa salah, apa legit apa tidak ya kan. Nah kalau 3 cara ini bagus sekali sih adik-adik dan kawan-kawan, seperti student visa. Nah student visa itu adik-adik kesini, adik-adik dan kawan-kawan bisa bekerja 1 minggu kayaknya 26 jam begitu. Adik-adik dan kawan-kawan bisa bekerja, dan setelah adik-adik tamat studying, belajar, adik-adik dan kawan-kawan bisa melanjutkan visa adik-adik dan kawan-kawan dengan kualifikasi adik-adik dan kawan-kawan itu. Adik-adik dan kawan-kawan bisa bekerja di sini. Nah, itu dengan visa student. Nah, itu pun kalau seandainya adik-adik masih ragu-ragu atau apa, masih complicated ya kan. Nah, kakak kasih orang ini ya, company ini, GSN Immigration LDT ini, dan kamu bisa kontak ke mereka, oke? Nah, student visa. Nah, nomor 2, kamu bisa mencari, atau kan sekarang ini banyak tuh online kayak falling in love or something like that, like mencari jodoh online. Nah di situ kamu bisa bukan menjadi suami istri sih, bisa mungkin menjadi kawan. Nah pertama pacaran atau apa, nah mungkin mereka bisa sponsor kalian. Nah apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, jadi kita harus hati-hati juga ya kan, memilih online dating itu yang mana. Nah itu sudah adik-adik dan kawan-kawan. Nah, online dating itu bisa membawa adik-adik dan kawan-kawan kemari kalau mendapat jodoh atau kawan, partner atau pacaran yang baik, boyfriend atau girlfriend yang baik. Mereka pasti support kalian datang ke sini, dan adik-adik dan kalian bisa bekerja dan studying di sini, oke? Nah itu nomor 2. Nah nomor 3, adik-adik dan kawan-kawan bisa mencari sponsor sendiri. Nah kalau seperti kakak bilang tadi, kalau adik-adik dan kawan-kawan mau mencari sponsor sendiri dan masih struggle, masih was-was, karena kita biaya bukan sedikit loh masuk ke sini, kita nggak mau kehilangan uang itu ya kan. Nah adik-adik dan kawan-kawan bisa menghubungi itu yang tadi kakak tulis di depan itu, GSN Imigrasi LDT. Nah di situ mereka bisa advice kalian dan bisa memberi kalian info-info yang legit. Atau adik-adik bisa juga pergi ke visa.uk.gov. Nah itu pun legit sekali, itu dari pemerintahan Inggris. Nah itu sudah adik-adik dan kawan-kawan. Nah kakak akan buka HP kakak dan kakak akan baca pertanyaan-pertanyaan lain yang adik-adik dan kawan-kawan ajukan atau kirim ke kakak ya. Nah kakak cek, kakak punya HP dulu ya. Nah ini pertanyaan sudah di luar konteks visa. Nah sekali lagi kakak ulangi ya, kalau kalian dapat visa turis, kalau kamu datang ke sini sebagai tourism, kamu tidak boleh bekerja di Inggris Raya. By law, kamu tidak boleh bekerja, oke? Nah sekarang kakak baca pertanyaan ini. Kak, suamiku orang London. Dia tinggal di Manchester. Aku ingin dia kirim uang ke Hong Kong atau ke Indonesia. Bisa kakak bantu dia agar dia bisa kirim uang? Ya, bisa sekali. Jadi suruh suami kamu ke application yang namanya Wise. Nah Wise itu murah dan gampang, kayaknya 2 menit pun, 1 menit begitu sampai ke bank account kalian. Kalian cuma membutuhkan email address dan bank account yang ada di Indonesia, dan dia akan mengirim uang itu ke kalian dengan sangat-sangat cepat. Nah nomor 2, maaf kak, bisa minta nomor telepon kakak atau tidak, agar aku bisa menghubungi kakak agar suami datang ke tempat kakak, agar kakak bantu dia, tolong saya. Oke, nomor HP karena terlalu privacy, kakak tidak bisa simpan di sini, kakak tidak bisa bilang di sini, tapi suruh suami Anda untuk follow IG kakak ya, Instagram kakak di Ika Tulit Gede, oke? Dan di situ kamu bisa kirim kirim message, dan kakak akan kasih info dan address kakak di Instagram kakak, oke? Nah itu sudah. Nah kakak cek lagi pertanyaan apa lagi nih ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya ada apa lagi nih, tunggu bentar.
Aduh, banyak sekali. Salam kenal Mbak, apakah lowongan kerja di sana hanya untuk anak-anak muda? Tidak juga sih, waktu aku masuk ke sini aku umurku 29 masuk 30 dan di sini ini orang 60-an pun masih bekerja kok. Jadi bukan untuk anak-anak muda saja, untuk semua yang berpotensi yang mau bekerja pasti bisa, oke? Cuma cara masuknya itu seperti tadi kakak bilang di depan tuh ada advice itu, coba kontak mereka dan mereka akan advice kalian ya. Ya, tutup lagi. Nah, boleh minta email kakak ya. Nah, email kakak ialah Monica, aduh lupa pula. Monica Chamberlain. Kakak tulis nanti. Kalau kamu mau email kakak ya, kamu klik YouTube kakak dan di sana di tentang itu kakak tulis email kakak kok di situ. Jadi kamu bisa email kakak lewat lihat di tentang di profil kakak di YouTube ini, oke? Apalagi nih, hai kakak. Apalagi nih, tunggu bentar ya. Jenis job di Inggris apa aja Bu yang cocok buat TKI? Nah, jenis pekerjaan di sini banyak sekali adik-adik dan kawan-kawan. Jadi dari talent kamu dan kemauan kamu mau kerja apa saja, banyak pekerjaan di sini. Pokoknya asal masuk ke sini secara resmi ya, jangan ke sini tangan sampai capek. Ke sini cuma turis dan kamu bekerja berarti kamu sudah ilegal. Jadi kamu harus legit. Kalau kamu legit di sini, ikut peraturan di sini, hidup kamu di sini nyaman dan tenang. Dan kalau sudah lama di sini, kamu bisa ajukan residen kamu tinggal di sini dan di situ tanpa visa lagi. Mungkin 5 tahunan begitu Anda bisa mendapat setelah settlement apa tuh. Nah, di situ kamu bisa dapat residen, oke? Nah, itu sudah adik-adik dan kawan-kawan. Dan adik-adik dan kawan-kawan, setelah visa itu kakak mau lanjutin kehidupan di Inggris Raya ya. Kehidupan di Inggris Raya ini tidak semudah yang kita pikirkan juga. Seperti kakak dulu waktu kakak masuk, kakak pikir itu waduh, pound sterling, aku bisa bekerja ini, aku bisa kirim uang, aku bisa enggak semudah itu. Semua kehidupan di sini ini kalau kita masuk ke sini semua dari nol adik-adik dan kawan-kawan. Walaupun kita di Indonesia kelulusan kita dokter atau apa, tapi semuanya dari nol, dari rumah, dari pekerjaan, pokoknya kita belajar dari nol kembali adik-adik dan kawan-kawan. Jadi agak rumit sih, tapi seperti kakak bilang ya, kalau ada kemauan pasti ada jalan ya kan. Nah, di situ adik-adik, walaupun kita memulai dari nol, tapi pasti ada jalan kalau kita ada kemauan ya kan. Kalau kita start pasti ada jalannya ya kan. Kalau kita tidak start pasti kita cuma duduk di Indonesia saja, tidak kemana-mana kan. Nah, kalau kita mau ada kemauan pasti ada jalan dan Tuhan akan memberkati kita ya kan. Nah, itu sudah. Nah, begitulah adik-adik dan kawan-kawan kehidupan di Inggris. Kehidupan di Inggris di tahun 2023 ini agak sulit juga, ekonomi sangat jatuh. Walaupun penukaran uang makin tinggi, kayak 1 pound sekarang 21.000 loh uang Indonesia. Nah, 3 tahunan yang lalu cuma 18, 17 ya kan. Nah, sekarang sampai 20 sampai 21. Jadi tidak tahu kenapa Indonesia uangnya jatuh dan Inggris naik, tapi di sini pun adik-adik dan kawan-kawan tidak semudah yang kita pikirkan, semua serba mahal. Kayak dulu-dulu itu mortgage yang kredit rumah itu kakak bisa bayar 400-500an per bulan, sekarang sudah 1.000 lebih per bulan kalau mortgage itu sendiri. Dan kredit rumah kalau rumah sendiri. Dan kalau kita mau menyewa rumah itu pun bukan murah adik-adik dan kawan-kawan. Ada narasumber yang mengatakan ke kakak, dulu dia bayar 700 per bulan untuk 2 room, 2 kamar ya kan. Sekarang 2 kamar ini sudah 1.200. Itu cuma rent, cuma kontrak adik-adik dan kawan-kawan. Nah, bayangin aja kalau adik-adik dan kawan-kawan gaji kalian di Inggris ya mungkin 1.500. Nah, 1.200 itu sudah untuk rumah, belum lagi tax, belum lagi pajak rumah, air,
gas, semuanya itu naik semua. Kakak pun terkejut waktu kakak bayar gas sama elektrik kakak. Biasanya itu dulu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu 78 pound sterling. Nah naik ke 100. Nah sekarang ini adik-adik dan kawan-kawan baru beberapa hari ini kakak bayar 200 lebih. Nah tuh, jadi semua harga semua di sini naik semua, walaupun penukaran Indonesia besar, tapi kehidupan di sini sangat-sangat mahal. Jadi kalau adik-adik dan kawan-kawan ke sini cari advice itu yang sangat-sangat lengkap dan total. Jangan sampai ke sini ada penyesalan ya kan. Tapi kita punya keuntungan dan berkat itu lain-lain ya kan. Kalau kakak bilang begitu, nah kamu punya kelebihannya, berkat kamu lain, kita pun nggak tahu juga ya kan. Nah itu sudah. Jadi semua di sini serba mahal adik-adik dan kawan-kawan. Jadi adik-adik dan kawan-kawan kalau mau ke sini kan masuk itu kan visa itu mahal juga ya kan. Urusan ke Inggris itu kan mahal juga. Nah nanti kalau kalian tidak dapat visa pun sayang kan, uang itu tidak bisa dikembalikan. Nah jadi harus berpikir 2 kali lipat, harus mencari info 2 kali lipat, advice 2 kali lipat, itu saran kakak ya. Nah itu sudah adik-adik dan kawan-kawan. Jadi adik-adik dan kawan-kawan, itulah penjelasan kakak visa dan kehidupan di Inggris. Pertama itu visa turis. Kalau visa turis Anda tidak bisa bekerja di Inggris, oke? Dan kehidupan intinya ya, kehidupan di Inggris ini sangat mahal. Walaupun kedengarannya gaji kita besar di sini, tapi pengeluarannya pun besar juga. Oke. Jadi bukan kakak menolak atau jangan kamu ke sini, tidak. Kalau kamu mau mencoba, nah ini nota kakak ya untuk kalian adik-adik yang mau datang ke sini. Kalau kalian mau ke sini, hati-hati cari advice atau agensi yang sangat-sangat legit dulu, baru adik-adik dan kawan-kawan keluarkan uang kalian. Sayang kalau sudah banyak-banyak uang keluar baru nggak bisa masuk ke sini. Oke, nah adik-adik dan kawan-kawan, sebelum kakak tutup, jangan lupa ya, kakak simpan kalau mau kontak di email, atau lebih bagus lagi di IG kakak Ika Tulit Gede, follow kakak dan teks kakak di situ, DM kakak di situ, dan kakak akan menjawab setelah kakak dapat setelah kakak ada waktu ya, karena kakak pun bekerja full time di sini, jadi kakak sangat-sangat sibuk. Oke. Nah itu sudah adik-adik dan kawan-kawan 2 pertanyaan yang sangat banyak sekali ditanyakan di DM kakak dan email kakak. Oke. Nah sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share share ini kakak ya, supaya mungkin bisa berkembang satu saat nanti ya channel kakak. Oke, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Sampai di sini dulu, lain waktu baru kita sambung balik. Jangan lupa juga ya kan tinggalkan komen kalian di bawah. Sampai di sini dulu. Dadah semua. Dadah.